Perubahan wujud Luffy di One Piece. Gear 2. Pada dasarnya, teknik ini tercipta dari Luffy mempercepat aliran darah di dalam tubuhnya. Ini membuat dia menjadi lebih cepat. Serangan yang datang dengan cepat tentunya bisa menghantam musuh dengan lebih sakit pula. Efek sampingnya adalah Luffy akan jadi lebih cepat lelah dan lapar bila menggunakannya. Namun efek samping ini terasa semakin minim efeknya setelah time skip. Uniknya, Luffy mengatakan dia mempelajari teknik ini setelah melihat CP9 menggunakan Zoro. Setelah time escape, Luffy bisa mencampurkan Gear 2 dengan Buso Shokuhaki. Tak hanya itu, ia bisa mengeluarkan Gear 2 Sek. Gear 3. Bila Gear 2 meningkatkan kecepatan, Gear 3 meningkatkan kekuatan dengan habis-habisan. Dengan meniup tulangnya, Luffy bisa membuat organ tubuhnya menjadi seperti raksasa. Saat pertama kali digunakan, teknik ini kuat sekali, namun kecepatannya jadi terhambat. Efek samping Gear 3 yang terasa sekali saat sebelum time skip adalah setelah menggunakannya tubuh Luffy bisa mengecil. Setelah time escape, Luffy terlihat bisa menggunakannya dengan lebih efektif. Ia pun bisa menggabungkannya dengan Buso Shokuhaki untuk menyakiti pengguna Logia. Gear 4 Bonan. Bone adalah wujud pertama Gear 4 yang dikerahkan Luffy. Kunci dari pengaktifan Gear 4 adalah Luffy melapisi lengannya dengan haki dulu sebelum meniup. Ia pun meniup ke ototnya. Dalam wujud Bone, Luffy bahkan tidak bisa berdiri. Ia selalu memantul-mantum di tanah. Meski begitu, wujud ini bisa cukup cepat untuk menghajar Doflamingo dan pukulannya bisa membuat pria itu kesakitan. Prestasi tersendiri, mengingat Gear 2 tadinya kurang kuat untuk menyakiti Doflamingo dan Gear 3 terlalu lambat untuk mengenainya. Dibanding Snakemon, Bone sendiri adalah wujud yang seimbang. Kekuatan Luffy meningkat dan daya tahannya pun tinggi. Tubuhnya yang dilapisi haki masih bersifat karet. Jadi serangan musuh pun bisa memantul dari tubuh Luffy tanpa menyakitinya. Gear 4 Snakeman. Wujud ini pertama dipamerkan Luffy saat melawan Katakuri. Keunikan Snakeman adalah serangannya bisa terus berakselerasi semakin lama mereka dibiarkan. Meskipun musuhnya bisa menghindari serangan pertama, serangan kedua bisa menghajar sang musuh sebelum dapat diantisipasi. Bahkan Katakuri yang punya Kenbun Shokuhaki pun tetap terkena serangan lanjutan setelah menghindari serangan awal. Konsekuensi dari Snakema adalah pertahanan Luffy jadi lebih lemah dari Bone. Soalnya, fisiknya tidak sampai digelembungkan seperti Bone. Gear 5. Gear 5 terlihat sebagai hasil dari awakening buah iblis Luffy. Yang kita lihat sejauh ini, dalam wujud ini, Luffy tampak jauh lebih bebas memanipulasi dirinya. Dia bisa mendadak terlihat kekal saat mengambil lantai untuk memantulkan bolo Breath Kaido. Lalu jadi normal lagi, kemudian di bab 1045. Seluruh tubuhnya bisa menjadi raksasa, bukan sekedar bagian tubuh tertentu seperti Gear 3. Secara keseluruhan, Luffy jadi seperti tokoh kartun klasik dalam wujud ini. Kaido di bab 1044 menyadari kalau Gear 5 memiliki karakteristik Zoan dan Paramecia. Luffy bisa memberi karakteristik karet ke objek lain, seperti yang terjadi untuk awakening Paramecia. Namun dia juga memiliki transformasi yang menurut Kaido adalah ciri khas Zoan. Patut diingat, kalau awakening Paramecia memang sejauh ini tidak membuat tubuh penggunanya bertransformasi. Luffy sendiri memang buahnya jenis Magical Zord, meski dia sendiri tampaknya belum menyadari itu. Jangan lupa subscribe ya.